Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian kasih Tuhan. Kita kembali berjumpa pada hari ini. Meskipun kita tidak bisa berjumpa dengan tatap muka hari ini, tapi saya percaya kita semua tetap dipersatukan di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita akan memuji Tuhan kita. Kita akan satu pujian Bapa Surgawi. Ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi buatku mengerti. Bapa Surgawi buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Sama-sama katakan Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Katakan sama-sama. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Soalnya kita percaya bahwa semua yang terjadi kepada kita semua, Tuhan Bapa Surgawi itu turut bekerja dalam kehidupan kita. Semua yang terjadi pada kita buat kita menyadari bahwa Tuhan sudah merancang sesuatu yang indah bagi kita. Kita sama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Semua yang terjadi dalam kehidupan kami, di dalam rencana, dalam seizin Tuhan, ajar kami Tuhan untuk bisa melihat bahwa ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kami, sesungguhnya Tuhan, Engkau sudah merancangkan satu rencana yang indah dalam kehidupan kami semua. Karena itu biarlah arahkanlah hati kami, arahkanlah iman kami Tuhan tertuju kepada Tuhan. Sehingga meskipun kami berjalan di dalam badai kehidupan, kami sungguh menyadari bahwa Engkau beserta dengan kami. Tuhan berkati firman yang kami baca, yang kami renungkan. Sungguh kami rindu Tuhan itu boleh memperbaharui iman kami di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hanya demi nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Mari kita akan sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan. Saya akan bacakan buat saudara sekalian dari kitab Daniel pasal yang ketiga. Saya bacakan ayat yang
16 sampai ayat yang ke-18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kamu tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. So, di tengah-tengah COVID-19 ini, suatu hari saya dapat kiriman satu video, saudara, memperlihatkan bagaimana ada satu orang yang tinggal di apartemen di negara Italia. Di bawahnya ada banyak orang lalu lalang. Tiba-tiba orang-orang berteriak histeris. Kenapa sampai orang berteriak histeris, saudara? Karena mereka menoleh ke atas dan melihat ada satu orang laki-laki yang siap-siap mau terjun di apartemen itu. Ini berarti orang itu mau bunuh diri. So, gak lama memang laki-laki itu terjun di apartemen yang tinggi dan dia mati tergeletak di tanah. So, kita sedih sekali melihat peristiwa seperti itu. Bahwa ternyata laki-laki itu bunuh diri karena dia terjangkit COVID-19. So, mungkin dia sudah tidak punya harapan untuk melanjutkan hidup dia. So, dalam situasi yang demikian, kita bertanya, di mana iman dia? Jika dia ada seorang anak Tuhan, mengapa dia sampai melakukan bunuh diri? Suatu kasih Tuhan, situasi yang sulit, keadaan yang kelihatannya tidak punya pengharapan, bahkan kian hari tidak semakin membaik, bisa membuat orang mengalami keputusasaan, bisa membuat orang mengalami frustasi yang besar. Dan jika orang itu tidak memiliki iman yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka sangat mungkin bagi orang itu untuk mengambil jalan yang pintas dalam kehidupan dia. Saya kasih Tuhan, keadaan yang sulit, situasi yang sulit yang tidak semakin membaik, itulah nih fakta di depan kita semua. Kita tidak tahu sampai kapan COVID-19 ini akan terus berlangsung. Tapi kita percaya bahwa sebagai orang yang beriman pada Tuhan, keadaan yang sesulit apapun haruslah membuat iman kita
semakin bertumbuh. So kita melihat pada bacaan hari ini bagaimana 3 anak Tuhan, Sadrak, Mesah, Abednego, mereka berada dalam lingkungan yang sulit sekali. Mereka ada 3 orang yang bekerja sepejabat dan pemerintahan Raja Nebukadnezar di dalam kerajaan Babel. Suatu kondisi mereka hidup berjuang di dalam perjalanan iman mereka sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah negara yang tidak mengenal Tuhan. Sampai satu kali bahwa perjalanan iman mereka itu bukan dalam situasi yang bertambah semakin baik. Sampai suatu hari bahwa Raja Nebukadnezar mengeluarkan satu perintah bahwa semua orang di dalam pemerintahan dia harus sujud menyembah patung emas yang sudah dibuat olehnya. Saudaraku, perintah ini perintah yang sulit. Jikalau mereka tidak melakukannya, maka mereka akan dimasukkan. Mereka akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Itu berarti, saudaraku, kalau mereka memilih taat pada Tuhan, maka nyawa taruhannya. Kalau mereka memilih mempertahankan iman mereka, konsekuensinya mereka kehilangan nyawa mereka. So, berapa lama mereka bisa mempertahankan? Berapa lama mereka bisa mempertahankan iman mereka? Berapa lama mereka bisa hidup berjuang dalam situasi yang sulit ini? Apakah perintah ini segera dicabut? Apa perintah ini segera berubah? Sudah tidak. Tuhan mengizinkan itu terjadi hari demi hari. Tuhan mengizinkan perintah itu berlangsung hari demi hari. So, kalau kita sebagai mereka pada zaman itu, apa yang kita lakukan, saudara? Tidak gampang, bukan? Bisa jadi kita juga putus asa. Sama seperti sekarang ini kita lihat bahwa keadaan kita juga belum banyak berubah. Dan kita tidak tahu sampai kapan COVID-19 akan berakhir. Suatu mungkin di antara saudara ada yang putus asa. Mungkin saat di antara saudara ada yang sudah kehilangan semangat. Mungkin saudara juga takut menghadapi hari esok. Saudaraku, disitulah, di dalam keadaan yang sulit seperti ini, kita bertanya bagaimana iman kita kepada Tuhan. Saudaraku kasih Tuhan, keadaan tidak menghancurkan iman seseorang. Tapi keadaan akan menyingkapkan, akan mengungkapkan kualitas iman seseorang. Saudara kasih Tuhan, keadaan tidak akan menghancurkan iman seseorang. Tapi keadaan bisa mengungkapkan, bisa menyingkapkan kualitas iman seseorang. Saudara kasih Tuhan, keadaan yang sulit sekalipun itu bisa Tuhan pakai untuk menumbuhkan iman saudara dan saya. Saudaraku, daripada kita bertanya mengapa ini terjadi, dan kita terus mencari kambing hitam, mengapa persoalan demi persoalan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, kita justru bertanya, apakah iman saya sudah semakin bertumbuh dalam kondisi yang sulit seperti ini? Saudaraku, Sadrak, Mesah, dan Abednego, mereka berhadapan dengan situasi yang sulit. Keadaan yang sulit tidak menghancurkan iman mereka. Keadaan yang sulit tidak menggoyahkan iman mereka. Tapi justru kita melihat bahwa keadaan yang sulit, situasi yang sulit, itu mengungkapkan kualitas iman mereka yang sebenarnya sebagai anak Tuhan. Bagaimana mereka, kalau kita lihat bagaimana mereka mempertahankan iman mereka.
Dan mereka tidak mau sujud menyembah kepada patung itu. Tapi mereka pertahankan iman mereka. Mereka menolak. Mereka tetap menyembah kepada Tuhan. Bahkan sekalipun mereka sudah diperhadapkan di hadapan raja, mereka tetap tidak menyembah patung itu. Saudara, keadaan itu mengungkapkan iman seperti apa yang mereka miliki. Saat ini, semua orang dalam situasi yang sulit, termasuk anak-anak Tuhan, saudara. Apakah saudara menggerutu? Apakah saudara menyalahkan Tuhan? Atau situasi ini buat saudara justru semakin berkata, Tuhan, aku mau semakin bergantung kepada Tuhan. Situasi yang sulit tidak membuat kita mengkompromikan iman kita. Kita bisa saja kompromi terhadap iman kita. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tidak kompromi. Mereka lebih tetap memilih taat pada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, daripada mereka mengambil jalan pintas untuk menyelamatkan diri mereka. Suatu kali saya pernah mendengar di siaran radio, saudara. Ada seorang anak Tuhan yang hidup yang susah, situasi yang sulit, di mana keadaan ekonomi semakin tidak membaik di depan dia. Anak Tuhan ini berdoa pada Tuhan agar Tuhan menolong dia. Dan dia berkata, bersaksi begini. Suatu kali dia merasa Tuhan meminta dia pergi ke ATM. Dia berkata, Tuhan, ngapain saya ke ATM? Sebab berkali-kali saya cek rekening saya tidak ada uangnya. Dia berkata, Tuhan minta dia pergi ke ATM. So dia pergi. Menurut dia selaku Tuhan yang meminta dia pergi ke ATM. Dia pergi, saudara. Ketika dia pergi, dia ngantri. Pas giliran dia, saudara, pas giliran dia tiba di depan ATM itu, dia berkata bahwa orang yang sebelum dia itu meninggalkan kartu ATM-nya dan masih bisa melanjutkan proses transaksi itu. So dia berkata, ini pertolongan Tuhan. Setelah pertanyaannya, benarkah itu pertolongan Tuhan, saudara? Benarkah Tuhan meminta dia untuk melakukan hal itu? Selaku dalam situasi yang sulit, sangat mungkin sekali sudah kita bisa melakukan hal yang tidak berkenan pada Tuhan, yang bertentangan dengan iman saudara dan saya. Sekalipun kelihatannya saudaraku itu adalah berkat mungkin, tapi saudaraku jangan-jangan itu bukan berkat, tapi sebenarnya itu adalah ujian iman buat saudara dan saya. Saat ini, iman seperti apa yang kita miliki, saudara? Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, apakah saudara berani berkata kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego bahwa mereka punya keyakinan Tuhan sanggup menolong mereka? Namun jikalau tidak, mereka tidak akan pernah menyembah patung itu. Soalnya berarti saudaraku bahwa mereka dengan satu iman yang besar, dengan satu iman yang benar kepada Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan. Tuhan berkuasa. Namun jikalau Tuhan tidak segera menolong mereka, mereka sama sekali tidak akan menyangkali imannya daripada Tuhan. So iman seperti itulah yang harusnya kita miliki di situasi yang seperti sekarang ini. Mungkin saudara minta Tuhan segera menghentikan COVID-19 ini, dan itu belum terjawab.
Tapi biarlah sudah kita seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun saat ini Tuhan tidak segera menghentikan COVID-19 ini, kita tetap mau mencari Dia. Kita tetap mau bergantung kepada Dia. Kita tetap mau berserah kepada Dia. Karena iman tidak akan menggoyahkan. Karena keadaan tidak akan menggoyahkan iman kita. Tapi keadaan akan perlihatkan iman kita yang sesungguhnya di dalam Tuhan. So biarlah kita arahkan hati kita, iman kita terus tuju pada Tuhan. Dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini, mari kita berdoa. Bapa, Engkau tahu kami berada dalam situasi yang sulit, keadaan yang sulit, yang membuat kami ingin segera agar badai dan situasi yang sulit segera berakhir. Namun kami percaya Tuhan, waktu kami bukan waktu Tuhan. Biar ketika kami berjalan dalam situasi keadaan yang sulit, iman kami sungguh teruji. Sesungguhnya iman seperti apakah yang kami miliki saat ini. Biarlah iman kami Tuhan sungguh terlihat di dalam keadaan menghadapi COVID-19 ini. Iman seperti apakah yang diungkapkan oleh Tuhan pada kami. Apakah kami putus asa? Apa buat kami menyalahkan Tuhan? Apakah kami menyalahkan sering kami? Atau justru di momen ini Tuhan, kami sungguh mau datang kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, menyerahkan diri kami sepenuhnya pada Tuhan, lebih memilih taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Bila ketika kami menghadapi situasi seperti sekarang ini, dan mungkin ada saudara-saudara kami juga yang terjangkit virus ini, Tuhan kuatkan kami. Hiburkan kami Tuhan dengan penghiburan-Mu yang kami percaya sanggup menguatkan kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amin.